Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Kali ini guys, saya ajak Anda untuk mengenal tanaman yang satu ini. Namanya tapak dara guys ya. Pasti udah pada tahu karena ini merupakan salah satu tanaman hias yang tumbuh di pekarangan ya. Ada juga tapis ya yang meletakkannya di pot. Ada juga yang membiarkan saja di kebun dan sebagainya karena ini dianggap sebagai tanaman hias. Tapi guys, ternyata tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki khasiat ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya untuk mendukung channel ini. Oke guys, lanjut lagi tentang tanaman ini. Tanaman ini merupakan tanaman yang berasal dari Madagaskar ya. Nama latinnya adalah Catharanthus roseus. Dan khasiatnya guys, ini banyak banget ya. Tapi tentu saja tanaman ini tidak disarankan untuk diaplikasikan itu secara mandiri karena tanaman ini ternyata memiliki kandungan alkaloid yang beracun ya. Nah, kemudian bunga ini ternyata punya potensi ya menjadi sumber obat untuk leukemia ya, tapi tentu saja dengan penelitian yang tidak bisa dilakukan sekali lagi secara mandiri. Oke guys, kalau untuk Anda yang mungkin ada anak Anda yang mungkin kebetulan memakan tanaman ini, nah ini ada tanda-tanda yang kalau keracunan dari bunga tapak dara. Tanda keracunannya adalah demam, terus kemudian loyo, muntah dalam 24 jam, terus kemudian ada tanda lain yaitu neuropati, kehilangan refleks tendon, halusinasi, koma, bahkan sampai kematian. Nah ini perlu ya untuk diwaspadai, jangan sampai dimakan sama anak kecil gitu ya. Apalagi tanamannya kan mungkin dikatakan bagus ya, tapi tentu saja harus berhati-hati. Oke guys, selain itu ternyata bunga ini juga mengandung senyawa flavonoid dan alkaloidnya itu bersifat anti kanker. Tapi ya tadi seperti yang saya katakan beracun juga ya. Nah, untuk bunganya sendiri ini bisa digunakan sebagai obat oles ya. Kemudian untuk air rebusannya bisa digunakan untuk mengatasi dan meredakan mata bengkak ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes, kemudian pendarahan, gigitan serangga. Terus kemudian banyak lagi ya manfaatnya, itu sebagai anti tumor, anti diabetes, kemudian anti mikrobial ya, antioksidan, anti ya pokoknya ini deh ya. Pokoknya anti-anti yang lainnya ya. Pokoknya mencegah penyebaran gen penyebab kanker atau multigenik ya, anti multigenik. Nah, di Madagaskar sendiri tanaman ini bisa digunakan untuk menghentikan pendarahan pada luka dan untuk mengobati sakit gigi. Kemudian di Filipina, air rebusannya bisa digunakan untuk perawatan penyakit diabetes, kram perut, kemudian parasit usus dan diare. Terus selain itu masih ada kandungan yang lainnya guys ya, seperti sariawan, diare, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, luka, pengobatan kanker, menurunkan demam juga ya, mencegah stres, mencegah insomnia, mengatasi batuk pilek, kemudian menjaga kesehatan otak. Jadi kayak gitu guys ya, itu manfaatnya. Tapi sekali lagi saya anjurkan untuk Anda supaya tidak aplikasikan tanaman tapak dara ini sendiri secara mandiri guys ya. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi bahwa tanaman ini kan ada kandungan racunnya, terus kemudian kita sendiri nggak tahu ya gimana takarannya yang tepat, makanya perlu ada pendampingan dari ahli yang mungkin mengerti tentang kandungan dari tanaman-tanaman herbal seperti
tanaman yang ada di depan Anda ini ya. Oke. Dan seperti yang sudah saya beritahukan di khasiat tanaman-tanaman di edisi video tentang manfaat tanaman obat ya. Nah, tanaman seperti ini memang tidak bisa diaplikasikan sangat lama ya waktunya. Terus kemudian tentu saja harus ada pendampingan dan konsultasi dengan dokter atau orang yang mungkin mengerti tentang herbal atau sudah mungkin sudah mengetahui, punya pengalaman yang lama. Masalahnya gini guys ya, di satu sisi di satu orang itu kadang-kadang bunga ini tidak berdampak buruk ya, tapi bagi orang lain mungkin pasti akan merasakan dampaknya ya. Tentu saja ini karena efek dari kekebalan tubuh manusia itu kan lain-lain ya. Jadi memang tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya itu secara sembarangan ya guys ya. Sekali lagi harus dengan pokoknya pengawasan ya. Oke guys, terima kasih udah bergabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Saya Kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.